Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan untuk sama-sama mengikuti proses perkuliahan pada hari ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pada mata kuliah studi kelayakan bisnis pada pertemuan keempat, khususnya pada aspek yang sangat penting, yaitu aspek pasar dan pemasaran bagian kedua, di mana pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas tentang aspek pasar dan pemasaran bagian pertama yang membahas tentang segmentasi pasar, analisis permintaan, dan penawaran. Jadi mengawali perkuliahan hari ini saya ingin bertanya kepada adik-adik mahasiswa semua. Jadi pertanyaannya, di tengah perkembangan bisnis yang begitu cepat, apakah kita masih mempertimbangkan nilai kejujuran dalam memasarkan sebuah produk? Baik, saya lanjut. Adapun sub CPMK dan tujuan pembelajaran pada materi ini, yaitu sub CPMK-nya merancang strategi pemasaran produk sesuai prinsip Islam. Berikutnya, adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mahasiswa mampu merancang strategi pemasaran sesuai dengan prinsip Islam dan hasil analisis pasar. Artinya di sini kita tidak hanya bicara soal teknik pemasaran seperti segmentasi pasar atau bauran pemasaran atau menentukan posisi pasar, tetapi juga bagaimana semua langkah pemasaran itu dilakukan secara etis, jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab. Berikutnya, kita masuk pada pengertian aspek pasar dan pemasaran. Sebelum merancang strategi, tentu kita harus memahami terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan aspek pasar dan pemasaran. Jadi, langsung saya ini jelaskan saja, aspek pasar dan pemasaran adalah bagian yang sangat penting dalam studi kelayakan bisnis karena mencakup dua fokus utama. Yang pertama, aspek pasar yang mencakup analisis terhadap kebutuhan, keinginan, serta perilaku konsumen. Di sini kita menganalisis siapa yang menjadi target kita, apa yang menjadi kebutuhan mereka, berapa banyak permintaan yang mungkin muncul, dan apakah produk kita relevan bagi mereka. Kedua, aspek pemasaran lebih berfokus pada bagaimana produk atau jasa yang kita miliki bisa dikenalkan dan didistribusikan secara efektif kepada konsumen. Ini biasanya strategi yang biasa disebut dengan 4P. P yang pertama yaitu produk, P yang kedua price atau harga, P yang ketiga place atau tempat distribusi, dan yang terakhir adalah promotion atau tata cara promosi. Namun dalam konteks Islam di sini keempat unsur ini harus dikelola dengan nilai-nilai yang lebih dalam. Berikutnya kita masuk kepada prinsip-prinsip pemasaran dalam Islam. Jadi dalam Islam kegiatan ekonomi termasuk pemasaran harus dijalankan berdasarkan nilai-nilai moral dan spiritual. Ada beberapa prinsip yang penting perlu dijunjung tinggi dalam praktek pemasaran. Yang pertama adalah siddiq atau kejujuran. Kita dalam memasarkan produk kita, menjual kepada konsumen, mesti harus jujur dalam menyampaikan informasi produk, tidak memanipulasi fakta dan tidak menipu konsumen. Mungkin adik-adik mahasiswa pernah mendengarkan teman kalian yang mengeluh terhadap produk yang mereka beli itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Jadi dalam Islam, kita dalam memasarkan produk kita mesti harus siddiq atau jujur. Tidak ada informasi yang disembunyikan, tidak memanipulasi, dan tidak menipu konsumen. Berikutnya adalah amanah dan transparansi. Di sini kita menyampaikan kondisi produk secara terbuka, termasuk kekurangannya jika ada. Berikutnya adalah larangan doror, yaitu praktek yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian yang sering menyesatkan konsumen. Berikutnya, menjauhi riba, termasuk dalam sistem pembayaran atau denda yang tidak dibenarkan.
atau jangan sampai ada tambahan yang diberikan kepada calon konsumen. Jadi ini tidak diperbolehkan dalam pemasaran Islam. Bahkan di Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa halallahu bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Begitu besar Allah memberikan kita di sini keleluasaan untuk melakukan jual beli, tetapi ada hal yang mesti juga kita ketahui lebih dalam, bahwa sebenarnya riba itu tidak diperbolehkan. Dan yang terakhir ada prinsip keadilan. Di sini baik kepada konsumen maupun kepada produsen, kita tidak ada pihak yang dirugikan. Salah satu tadi yang baik produsen maupun konsumen. Nah, berikutnya kita masuk kepada bauran 4P. Produk, price atau harga, place atau tempat. Yang terakhir adalah promotion atau promosi. Sedangkan dalam konteks Islam, 4P ini, P yang pertama produk. Islam mewajibkan produk yang dipasarkan harus halal dan thayyib, yaitu baik dan bermanfaat bagi konsumen. Kedua, price atau harga, ditentukan secara adil, tidak boleh ada unsur eksploitasi terhadap konsumen. Harga harus mencerminkan nilai yang wajar dari produk yang kita jual. Yang berikutnya adalah place, distribusi, harus dilakukan dengan cara yang tidak merusak lingkungan dan tetap memperhatikan nilai-nilai sosial. Jadi jangan sampai kita mempunyai usaha di sini atau bisnis justru merusak lingkungan atau tidak memperhatikan nilai-nilai sosial. Yang terakhir adalah promotion atau promosi. Di sini harus dilakukan tanpa manipulasi, tidak mengandung kebohongan, dan tidak menggoda dengan cara yang menyalahi etika. Nah, berikutnya saya akan berikan contoh, memperjelas lagi konsep pemasaran Islam. Jadi studi kasus yang saya angkat di sini sederhana, yaitu mungkin bagusnya saya ambil contoh dalam bidang kuliner. Jadi saat ini banyak pelaku usaha kuliner itu menggunakan platform digital seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan Facebook sebagai sarana promosi. Cara ini efektif, tetapi tantangan etisnya juga sangat besar. Sebagai contoh, salah satu strategi yang banyak digunakan adalah testimoni pelanggan. Dalam perspektif Islam, testimoni ini harus jujur, tidak dibuat-buat, dan tidak menyesatkan. Tidak boleh ada manipulasi, baik dari sisi visual maupun narasi. Dalam konteks ini juga sebenarnya kita bisa mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama. Dalam praktek bisnis, berarti kita di sini tidak ekstrim dalam menjual produk, tidak memaksakan keyakinan atau nilai kepada konsumen, dan tetap menghargai keberagaman budaya serta pilihan dari konsumen. Misalnya, ketika kita memasarkan produk makanan di sini, kita tetap menghormati konsumen non-muslim. Dia memiliki selera atau preferensi yang berbeda dengan kita, tanpa mengabaikan prinsip kehalalan produk kita. Kita bisa menyampaikan bahwa produk kita ini halal dan thayyib tanpa merasa lebih superior atau merendahkan yang berbeda dengan agama kita. Promosi inklusif dan tidak diskriminatif ini adalah bagian dari praktek moderasi. Kita tetap berpegang pada nilai agama, namun juga terbuka, toleran, dan bijak dalam menyampaikan pesan. Dalam pendekatan seperti ini juga sebenarnya ini bukan hanya sekedar alat bisnis semata, tapi ini menjadi sarana dakwah yang membangun harmoni sosial dan juga memperluas manfaat dan masyarakat yang majemuk. Jadi sebelum di sini Bapak menutup perkuliahan, saya mau memberikan pertanyaan yang kemudian nanti bisa ditanggapi di grup masing-masing. Saya akan coba kirim linknya. Jadi pertanyaannya yaitu, jelaskan makna dari strategi pemasaran Islami adalah bagian dari tanggung jawab moral.
dan bagaimana hal itu tercermin dalam praktek nyata? Itu pertanyaannya, jadi silahkan dijawab. Berikutnya, adapun kesimpulan pada materi pada hari ini, yaitu sebagai penutup, perlu kita sadari bersama bahwa strategi pemasaran Islam bukan hanya soal menjual produk atau meningkatkan penjualan. Lebih dari itu, ini tentang menyebarkan nilai-nilai sosial kebaikan, menjaga etika, serta memberi manfaat bagi masyarakat yang luas. Merancang strategi pemasaran dari perspektif Islam bukan hanya sekedar aktivitas teknis ekonomi, ia adalah bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral. Sebagai mahasiswa yang kelak akan menjadi pelaku usaha atau konsultan bisnis atau akademisi, saya berharap sebagai dosen atau pengampu mata kuliah ini, Anda tidak hanya mahir dalam strategi, tetapi juga kokoh dalam prinsip. Jadi saya kira cuma itu yang bisa saya sampaikan, dan saya akhiri. Terima kasih atas perhatian adik-adik mahasiswa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.